Ketika kita sudah bersyariat, sudah berthariqah, ketika kita sudah mengenal la ilaha illallah dan la ilaha illahuwa, naiklah ke la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Surat napa itu? Surat Al-Anbiya ayat 87. Berbicara tentang anta. Anta itu berarti dekat. Kalau kita bicara tentang iman, Islam, iman, yang satu adalah ihsan. Artinya gini Pak Bu, kita sudah lama beriman kepada Allah, amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi sampai akhir sudah. Sekarang iman kita harus kita ihsankan. Harus apa sih ihsan itu? Bagus. Iman yang ihsan, iman yang bagus adalah iman di mana hati kita tidak akan punya iman, tidak akan punya keyakinan selain Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segi aspek apapun. Contoh, tadi hujan mulai jam berapa di sini hujan? Habis asar? Habis maghrib? Oke. Yang menjatuhkan air hujan itu siapa? Allah apa bukan? Allah ya? Oke. Kalau Allah yang menjatuhkan yang namanya hujan, ketika kita punya acara seperti ini, pantaskah hati kita nggerutu? Halo Ibu, Bapak, pantaskah hati kita nggerutu di mata Allah? Nggak pantas nggih? Nggak pantas. Kita punya dasar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak punya daya upaya apapun namanya makhluk, baik makhluk yang bernyawa ataupun makhluk yang tidak bernyawa. Miturut hujjah ini, kita sebagai makhluk tidak punya daya upaya apapun, betul? Kita nggak punya daya upaya untuk bisa hadir di sini. Makhluk nggak punya. Makhluk yang tidak bernyawa juga begitu, nggak punya. Air itu bisa jatuh sendiri, betul? Oke. Wala quwata, dan tidak punya kekuatan sedikit pun untuk melakukan apapun, tidak punya. Cuman berhubung ada illa billah, seakan-akan kita bisa apa-apapun. Kalau iman sampean itu sudah jatuh di wilayah ini, maka Allah itu terasa dekat. Allah terasa dekat kepada diri kita. Tidak ada Tuhan yang wajib kusembah kecuali Engkau. Anta itu kan engkau, lah tadi kamu. Berarti kalau kita bicara kamu ada di depan Pak Bung nggih? Lain kalau dia jauh, kalau dia. Kalau kamu berarti pembahasan kamu ini adalah dekat. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad dalem Gusti. Jikalau hambaku bertanya tentang aku di mana, jawablah fa inni qaribun. Sesungguhnya saya itu dekat. Wa qala aidan
huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah itu di awal dan di akhir setiap persoalan apapun. Artinya contoh acara pada malam hari ini yang menguasai hanyalah Allah, dan Allah sangatlah dekat. Allah juga di dalam dan di luar panjenengan. Saking dekati, banyak umat manusia yang tidak tahu. Sehingga mengapa kita waktu sholat, hati kita tidak bisa melihat mata hati kita. Ingat, Allah kasih mata jasmani kita disebut ainul basyariyah untuk bersaksi dan melihat makhluk sesama. Tapi juga ingat, Allah memberikan mata hati atau ruhani kita yang disebut ainul basirah untuk bersaksi dan beriman dan melihat hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berhubung Pak Bu, mata hati kita masih ada jarak kepada Allah, maka sampai kapanpun basiroh kita tidak akan pernah bisa sampai makrifat pada Allah. Sehingga jangan heran kalau ketika saat kita melakukan sholat kita lalai dari Allah. Padahal miturut surat Al-Baqarah ayat 115 Allah dawuh fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Dimanapun kau menghadap, dimanapun kau berada, di depanmu itu ada wajahnya Gusti Allah. Berhubung ainul basirah kita, mata hati kita, mata ruhaniyah kita ada sesuatu yang menutupi, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa makrifat dumateng terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, jenengan pingin sholati bisa khusyuk ketemu Allah badan? Jenengan ingin hati sampean ingin bertemu kepada Allah atau tidak? Sebab dengan bertemu itu nantinya maka sholat Anda akan masuk di dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Jikalau jenengan ingin betul-betul mata hati jenengan iku membuka dan bisa bertemu Allah, ada dua syarat. Ada dua syarat, mudah sekali kalau niki mau. Kalau ini nanti mau jenengan laksanakan, maka sholat yang terjadi pada diri Anda dan atau di luar sholat Anda aktivitas, hati Anda selalu ingat kepada Allah dan tidak akan pernah melupakan pada Allah. Hafidhu ala sholawah wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in. Jagalah sholat secara syariah dan jagalah sholat secara hakikat. Sebab dengan begitu maka
jikalau jenengan purun betul-betul menjaga dua sholat ini, baik yang dilakukan oleh jasmani lebih-lebih rohani, maka waqumu lillahi qanitin ay khashi'in, kau akan mendapatkan yang nama sholat, yang namanya sholat dengan khusyuk. Tapi jangan takut, nanti jenengan akan jadab, jenengan akan menjadi majdub, perbuatan jenengan jadab, ruhaniyah jenengan majdub. Apa majdub itu? Hatimu tidak akan pernah lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu wajib menurut saya dilakukan. Karena apa? Di dalam surat Al-Isra ayat 2 ayat 72 Allah bersabda, man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Barang siapa saat di dunia mata hatinya masih buta terhadap Allah, terus dia meninggal dunia, maka di akhirat pun juga begitu, wa adallus sabila, dan jalannya lebih tersesat. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu saya menarik hukum wajib bagi umat Islam khususnya untuk mencapai makom makrifat kepada Allah. Apakah itu bisa? Bisa. Walaupun kita tidak ada nasab kewalian, tidak ada nasab tabi'in, sebab Allah dawuh di dalam surah An-Nur ayat 35, nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Nur cahaya makrifat ini akan dijatuhkan terhadap hati hamba yang dikehendaki. Di situ tidak ada membahas nasab, tidak. Siapapun panjenengan bisa untuk meraih predikat inna akramakum indallahi atqakum, yang sesungguh-sungguhnya takwa, bisa. Yang penting mengikuti petunjuk. Siapapun jenengan, laki dan perempuan, bisa menjadi kekasih Allah. Yang penting jenengan mengikuti petunjuk yang sudah diberikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Ali Imran 31 tadi. Jikalau kita betul-betul mengikuti ajaran Rasulullah dengan kafah, dengan sempurna, tidak hanya secara syariah jasmani, juga hakikiyah secara ruhani, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini Al-Quran. Allah akan mengangkatmu sebagai kekasihnya sebab jenengan telah menanggalkan cintanya hatimu terhadap selain Allah selama ini, kau ganti dengan hanya cinta pada Allah Subhanahu. Caranya bagaimana? Pun satu, jenengan kedah wajib punya guru akhirat. Sekali lagi, jenengan wajib mempunyai masyayikh atau guru akhirat. Siapa guru akhirat itu? Guru yang hanya mendidik hati kita, ruhaniyah kita, khusus tauhid la ilaha illa anta wa ana. Surat Al-Anbiya 87 dan surat Al-Anbiya 25. Ini kita harus mencari figur masyayikh yang membidangi tauhid tersebut. Itulah tahapan hakikat untuk menuju makrifat. Banyak guru-guru yang seperti itu.
Cuman kita oleh karena tidak mau mencari, maka tidak akan pernah mendapatkan. Cari itu. Sebab mohon maaf, nanti kita akan dididik tauhid la ilaha illa anta. Itulah keihsanan dalam iman kita. Kata Rasul tentang ihsan, anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau beraktivitas, ketika kau menyembah, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Fa illam taroh, apabila tidak bisa melihatnya, maka dalam hatimu merasa selalu dilihat oleh Allah. Ini nanti jenengan diwejang tentang ilmunya di situ. Setelah jenengan diwejang ilmunya, maka selanjutnya jenengan akan diperintahkan oleh guru-guru masyayikh akhirat kita untuk melakukan kholwat atau suluk menuju wusul, atau uzlah menuju makrifat pada Allah, bertemu Allah di makom musyahadah. Sing terpenting jenengan adalah harus menemukan guru tersebut. Ketika saat masyayikh kita mendidik kita tentang tauhid la ilaha illa anta, Bapak Ibu, maka isi materinya itu selalu menyejukkan hati kita. Karena apa? Karena kita ruhaniyah itu ditarik oleh beliau-beliau, dihantarkan untuk menuju dan bertemu Allah. Ingat di dalam surat Az-Zumar ayat 54, bagaimana resiko kita ketika di dunia belum sempurna Islam kita. Bagaimana? Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab tsumma la tunsarun. Wahai umat manusia, lekaslah kau kembali ruhaniyahmu kepada Allah untuk bertemu terhadap Tuhanmu. Setelah kau sudah bertemu, wa aslimu, kau akan bisa tawakal dengan sebenar-benarnya. Kau akan bisa pasrah dengan sebenar-benarnya. Bahasa Islam, Islammu akan sempurna, baik di mata manusia, lebih-lebih di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau hal ini tidak lekas panjenengan kali kulo kita lakukan, terus kita ketemu yang namanya kematian, maka Allah mengancam tsumma la tunsorun. Ruhaniyah kita ketika ajal menyebut kita, ketika ruh meninggalkan alam dunia menuju alam yang kekal, maka di situ kita tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu saya hadir di sini Bapak Ibu hanya satu, tolong lekaslah benahi ruhaniyah kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya doakan panjenengan jikalau mengikuti petunjuk-petunjuk niki, saya doakan sebelum panjenengan iku sedo, sebelum panjenengan itu meninggal, Allah mentakdirkan sudah bertemu terhadap panjenengan. Ingat, Allah berjanji dalam surat Al-Ankabut ayat 5, wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Barang siapa di dalam hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah, maka Allah berjanji terhadap waktu yang sudah ditentukan atas pertemuan tersebut. Alhamdulillah, yang janji ini Allah, bukan saya. Bapak Ibu, ketika kita sudah mendapatkan masyayikh, guru akhirat kita, kita akan ada dua syarat bisa bertemu Allah. Buka di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, ayat yang terakhir. Dua syarat untuk bisa bertemu Allah. Ayat yang terakhir.
Wa man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi umat Islam maka ada dua syarat. Tolong syarat ini dicamkan baik-baik. Pertama, fal ya'mal amalan sholihan. Jenengan kali kula, kita semuanya diharapkan untuk melakukan perbuatan yang bagus, baik di mata manusia, lebih-lebih di mata Allah. Di mata manusia kita menjaga hukum syariah, di mata Allah kita menjaga ruhaniyah kita di dalam hukum hakikat. Mana sih ruhaniyah yang disebut amalan sholihan? Setiap saat dan waktu, satu hari satu malam 24 jam, semampu kita untuk senantiasa ingat kepada Allah, selalu hati berzikir kepada Allah. Yang kumaksud zikir di sini, ingat di sini adalah hati jenengan sadar dan menyadari lewat merasakan dan mengimani bahwasanya sekecil dan sebesar apapun makhluk bisanya bergerak karena digerakkan oleh Allah Subhanahu. Dengan begitu nanti kita tidak mudah ngaku-ngaku bisa apa-apa. Betul? Ini kalau jenengan mau. Dan ini tidak mudah, dan ini sangat mudah. Tergantung jenengan. Sholat hati ingat siapa yang mendirikan, siapa yang merukukkan, siapa yang mensujudkan, mendudukkan, dan lain sebagainya. Ingat tadi saya katakan dalam surat Al-Hadid ayat 3, Allah itu di dalam dan di luar jenengan. Allah itu nama yang memiliki nama Allah adalah Alladzi asra bi 'abdihi lail. Dialah zat hidup yang maha suci yang memperjalankan hambanya di tengah malam. Jenengan berdiri karena didirikan oleh Allah. Rukuk, sujud. Jikalau hati sampean itu mensibukkan terus sadar kalau gerakan apa yang terjadi pada diri kita datangnya illa billah, maka disitulah cara orang yang menjaga zikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Baik keadaan berdiri, duduk, berbaring, hati tetap Kanjeng Nabi iku selalu ingat datang Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat yang kedua, apabila panjenengan ingin bertemu Allah di dunia ini adalah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan pernah panjenengan kali kula niki waktu ngibadah, waktu aktivitas di dalam hati kita ada iman selain Allah. Selain Allah yang melakukan, jangan. Saya ulang, dalam aktivitas apapun, apakah beribadah ibadah secara mahdhuf murni, sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, apapun, ataupun ghairu mahdhuf, ibadah selain yang murni, kerja, apapun aktivitasnya dengan, jangan pernah di dalam hati jenengan itu ada iman selain Allah dalam hal yang menggerakkan, dalam hal yang mendengarkan, yang memperlihatkan, yang mengucapkan, yang mengeluarkan dan memasukkan nafas,
menggerakkan jantung, paru-paru, memfungsikan seluruh tubuh. Jangan pernah ada iman dalam hati jenengan selain Allah pun. Dua hal ini manakala setiap saat dan waktu jenengan pegang faqadistam sakabil urwatil wuthqa lam fisomalaha, maka nafsu itu tidak akan pernah bisa masuk di dalam hati jenengan untuk melalaikan kepada Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sedikit ilmu untuk yang kecil tadi, kecil-kecil, untuk yang sudah dewasa bahkan sudah tua, mudah-mudahan disertai Allah hidayahnya sehingga menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Mungkin kami pun juga begitu mengharapkan terhadap jenengan dengan satu pesan, tolong jenengan Pak Bu empun sedorin, empun mati rien, nggih, empun mati dulu sebelum Islam jenengan kali kula itu sudah sempurna. Jenengan jangan sampai meninggal dulu lamuno apabila sholat kita itu belum khusyuk, jangan. Dan atau jenengan jangan mati dulu sebelum ruhaniyah jenengan itu sudah bertemu Allah. Kalau sudah bertemu Allah, maka Allah berkata, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya ketahuilah para kekasih Allah. Siapa sih kekasih Allah? Mereka yang saat di dunia sudah bertemu Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Apapun nanti kematian itu datang, beliau itu tidak khawatir karena beliau sudah mengimani bahwasanya semua itu datangnya dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lahumul Fatihah.